Yang pertama melindungi, baru memajukan kesejahteraan. Jadi ekonomi, kemakmuran itu kedua. Pertama melindungi, baru mencerdaskan, baru pendidikan, melaksanakan ketertiban dunia. Ya. Untuk apa kita bangun gedung-gedung? Untuk apa kita bangun pelabuhan, bandara? Untuk apa kita bangun kereta api cepat? Untuk apa kita bangun jalan raya? Untuk apa kita bangun waduk? Kalau negara ini tidak utuh, tidak aman, tidak terlindungi. Itu maknanya. Jadi negara hadir itu di sana. Negara itu melindungi dan mengayomi. Makanya polisi, ya, pertama itu perlindungan dan pengayoman masyarakat dulu. Baru Kamtibmas, baru penegakan hukum, law enforcement. Jadi the first place tugas pemerintah, tugas negara itu melindungi segenap bangsa benar. Karena itu pastikan semua anak bangsa ini tidak kelaparan, pastikan semua anak bangsa ini tidak ketakutan dari ancaman apapun. Baik ancaman negara lain, ancaman preman, ancaman aparat, dan lain sebagainya. Itu maknanya. Nah, mudah-mudahan omongan ini sampai ya ke Pak Prabowo. Itu pernyataan Presiden-elect ya, bahwa yang pertama itu adalah melindungi segenap bangsa dulu, baru memajukan kesejahteraan umum. Ini benar ya Pak Prabowo, tetapi harus jelas filosofinya seperti apa. Ya, jadi jangan sampai kemudian sekadar mengutip saja tetapi filosofinya itu tidak dipahami. Nah, coba kita sama-sama memahami filosofi, bukan berarti saya benar, tetapi saya memberikan sebuah perspektif ya, agar ini dipahami oleh pemimpin. Saya pernah sampaikan ke Indonesia Lawyers Club. Ya, kita bacakan beritanya dulu ya, beritanya apa anunya disampaikan beritanya. Jadi katanya yang duluan itu adalah memajukan kesejahteraan umum. Iya, benar. Melindungi segenap bangsa. Iya. Baru memajukan kesejahteraan umum, baru mencerdaskan, baru ikut perdamaian. Itu urutannya. Apakah itu urutannya sifatnya sekuen atau bagaimana? Tapi kita coba lihat ya. Oke. Bisa saja sekuen ya. Oke. Coba kita bacakan pembukaan dulu. Alinea kelimanya ya, alinea keempatnya. Tadi beritanya sudah ya. Oke, lagi dicari ya. Gini, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia, oke? Membentuk pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Ya kan? Jadi ya, setelah merdeka kita membentuk suatu pemerintah. Nah, pemerintah itu dalam pengertian yang umum pemerintahan, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, baik di pusat maupun di daerah. Oke. Tapi dalam arti yang sempit, pemerintah itu adalah eksekutif yang dipimpin oleh seorang presiden. Maka di situ untuk membentuk pemerintah negara Indonesia. Makanya saya katakan yang pertama kali harus berpancasila itu adalah pemerintah, presiden dan jajarannya terutama. Jadi mereka lah dulu yang harus paham Pancasila, mempraktikkan Pancasila, bukan rakyat. Karena yang diadres, yang dituju oleh pasal ini, alinea pembukaan ini adalah suatu pemerintah yang dibentuk dalam rangka satu,
melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Itu 4 tujuan bernegara yang dibebankan kepada pemerintah negara yang dibentuk dengan susunan dalam suatu undang-undang dasar yang dasarnya adalah Pancasila. Jadi kalau Prabowo mengatakan tujuan bernegara yang pertama adalah melindungi, benar, melindungi disebut duluan. Tetapi melindungi dari apa? Ya, melindungi dari apa? Dalam banyak aspek. Karena perlindungan oleh negara itu suatu hal yang esensial. Makanya agak bertentangan dengan konstitusi kalau justru negara yang menakuti rakyatnya. Negara yang kemudian menginteli rakyatnya. Negara yang tidak toleran dengan perbedaan pendapat. Negara ini jangan negara dalam pengertian yang luas ya, baca pemerintah. Baca presiden. Jadi sangat aneh kalau ada presiden yang tidak suka dikritik misalnya. Atau orang mengkritik dipenjarakan. Itu berarti dia tidak melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi apa saja yang harus dilindungi? Pertama adalah freedom from hungry. Yaitu ya, kebebasan, protections from hungry. Yaitu harus dibebaskan orang dari kelaparan. Harus from hunger, kelaparan atau rasa lapar. Itu dulu. Jadi karena itu tugas pemerintah adalah, perlindungan pertama adalah memastikan semua perut bangsa Indonesia terisi dan tidak ada kelaparan. Itu perlindungan yang paling utama dan yang utama. Makanya kalau menjadi Amirul Mukminin, menjadi pemimpin, ada rakyatnya yang mati karena kelaparan, maka dosa besar bagi pemimpin tersebut. Makanya tidak sembarang orang yang bisa menjadi pemimpin. Perlindungan dari apa lagi? Perlindungan dari macam hal, termasuk intimidasi. Baik intimidasi dari sesama warga negara maupun intimidasi dari aparat negara. Jadi tidak boleh ada warga negara yang kemudian ketakutan. Takut lapar, takut diinteli, takut dipenjara dan lain sebagainya. Bahkan yang namanya orang jahat sekalipun itu tidak dihukum, tapi diberikan sebuah pemasyarakatan. Maka disebut lembaga pemasyarakatan. Apalagi orang kritis. Tidak sepantasnya orang kritis ditangkap, dihukum, dipenjara. Ada orang yang membuat buku tentang ijazah yang diragukan keasliannya. Loh kok ditangkap, dipenjara? Kan harusnya diverifikasi benar atau tidak. Itu kan hak dia. Jadi untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah itu, ya negara memberikan perlindungan. Anda boleh menyampaikan pendapat, tapi pendapat Anda ya tidak boleh kemudian mengganggu warga negara lainnya secara langsung. Secara langsung ya. Kedua, ya boleh kritik negara, tapi tidak boleh merusak fasilitas negara. Itu benar. Karena itu saya mengatakan yang namanya presiden itu cuma jabatan benda mati. Presidennya remains, tapi pengisinya bisa Jokowi, bisa Prabowo, bisa SBY, bisa Mega, bisa berbeda-beda. Jadi kalau kita sekarang mengkritik presiden, bukan berarti kita mengkritik pribadi Jokowi. Saya tidak peduli Jokowi itu siapa, misalnya bapak 2 anak dan lain sebagainya. Saya peduli kalau dia presiden. If he is not president anymore, nggak ada urusan. Misal ya, bagaimana kalau seandainya Jokowi pensiun, tapi most of the time dia mengontrol Prabowo. Apa yang saya atau kita lakukan? Siapa yang akan kita kritik? Jokowinya atau Prabowonya? Jokowi yang cawe-cawe dengan Prabowo atau Prabowo yang harus kita kritik? Nah,
saya akan mengatakan yang harus kita kritik Prabowo-nya. Kenapa begitu? Karena Jokowi tidak lagi berkuasa. Jadi tidak ada urusan. Tapi kan dia cawe-cawe. Iya. Tapi yang memegang kekuasaan Prabowo. Kenapa dia lemah? Bisa dicawe-cawein. Bisa dikendalikan. Jadi fokus kita terhadap pemerintahannya. Bukan kepada orang yang tidak lagi memerintah. Itu soalnya. Nah ini banyak orang kemudian mengaitkan. Seolah-olah tidak suka. Enggak. Begitu Jokowi dinyatakan bukan lagi presiden. Ya. He is not important anymore. Tapi bagaimana kalau dia jadi ketua DPR? Dia masih menjadi pejabat publik. Kita berhak mengkritiknya. Tapi kalau dia sudah pulang ke Colomadu sana, kemudian menikmati hari tua, tidak cawe-cawe urusan negara, nggak berhak kita mengkritiknya lagi sebagai pemimpin. Tapi kalau meminta pertanggungjawabannya ketika menjabat, ya itu boleh, karena tidak boleh orang yang namanya going impunity, ya, tidak bisa dihukum kalau memang ada kesalahan. Tapi kritik sebagai penguasa selesai. Tapi pertanggungjawaban hukum itu nggak ada urusan dengan jabatan. Anda mau menjabat, tidak menjabat, kalau ada pertanggungjawaban hukum ya bisa dituntut. Begitu ya cara berpikir paradigmatiknya. Karena itu ini tidak hanya bicara mengenai kontur pertahanan dan keamanan. Seolah-olah melindungi segenap bangsa itu hanya dari serangan luar. Yang enggak begitu. Justru puluhan tahun bisa jadi serangan itu tidak pernah terjadi. Tapi rasa kelaparan, ya, wabah penyakit dan lain sebagainya, itu yang lebih real yang terjadi di masyarakat. Dan itu sudah terjadi. Karena itu tugas negara untuk melindunginya. Ada wabah misalnya, ya tugas negara untuk melindungi warga negara agar tidak terkena wabah. Itu pengertian melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Jangan berpikir bahwa itu hanya soal membentuk postur militer, kemudian membangun pertahanan dari serangan luar, itu melindungi segenap bangsa dan tidak hanya sekedar itu. Kalau itu sebuah ancaman yang tidak suddenly, ancaman yang belum tentu terjadi setiap saat, tapi kelaparan, ketakutan, intimidasi, kemudian kekerasan, apalagi itu yang real di masyarakat, dan itulah yang kemudian kita butuh perlindungan. Dari premanisme misalnya, negara harus hadir di situ. Jangan sampai mendapatkan keadilan, tanahnya misalnya dirampas. Itu makna perlindungan. Nah saya nggak paham apakah Prabowo Subianto berpikir seperti itu, ataukah dia berpikir bahwa melindungi itu adalah negara harus strong, beli pesawat terbang, membuat militer yang tangguh, dan kemudian protect this country. Untuk protect this country tersebut boleh menindas rakyat, boleh membungkam kebebasan berbicara. Itu namanya bukan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ya, karena yang dituju diadres itu adalah pemerintah yang harus melindungi segenap bangsa, ya. Nah, memastikan tidak ada serangan dari luar, bahwa negara itu kuat, itu salah satu aspek perlindungan. Jadi warga negara merasa nyaman. Tapi justru dalam kehidupan sehari-hari bukan serangan dari luar yang paling ditakutkan, justru serangan dari pemerintah sendiri, pemerintah yang abai, pemerintah yang tidak bertanggung jawab, pemerintah yang zalim, pemerintah yang sebentar-sebentar main tangkap dan lain sebagainya. Ini paradigma berpikirnya. Gak gampang ya jadi penguasa, memang enggak, karena itu hanya orang-orang yang terpilih, yang hebat saja yang bisa jadi penguasa, ya. Saya tidak berpikir jadi penguasa karena tidak gampang jadi penguasa itu, ya. Ini ada dua berita yang menarik misalnya. Prabowo buat apa bangun bandara, jalan raya kalau negara tidak aman? Dia hanya bicara soal aspek security. Bukan hanya begitu melindungi segenap bangsa itu. Bahkan ancaman terbesar dari warga negara kadang-kadang negara itu sendiri, pemerintahnya sendiri. Itu yang paling bahaya justru. Ancaman terbesarnya. Pemerintah yang korup, pemerintah yang tidak mengalokasikan anggaran secara proper untuk kehidupan rakyat. Negara yang melindungi konglomerat tetapi tidak
melindungi masyarakat banyak dan lain sebagainya. Ya. Jadi begitu. Untuk apa bangun kereta cepat dan jalan kalau negara tidak aman, podo ini ya. Jadi tidak bisa didikotomikan. Jadi itulah tugas negara, tugas pemerintah. Nah, sekarang bisa dikatakan kalau kita letakkan perlindungan itu dalam hal ekonomi, maka terpenuhnya basic need. Basic need itu adalah pangan, sandang, papan. Itu basic need baru. Oke. Tapi itu belum kategori orang sejahtera. Bisa makan, bisa tidur, karena ada perumahan. It doesn't mean bahwa orang sudah sejahtera. Kesejahteraan itu tidak hanya itu ukurannya. Kesejahteraan itu ada pendidikan di sana. Ada yang namanya fasilitas untuk mengasah jiwa misalnya ya, kesenian, kebudayaan dan lain sebagainya. Itulah kemudian orang bisa sejahtera. Jadi sejahtera itu tidak hanya sandang, pangan dan papan. Sandang, pangan dan papan itu baru tadi ya, bebas dari rasa lapar, freedom from hungry. Tapi untuk sejahtera not enough. Kita harus lebih. Oke. Nah, karena itu begitu kita sejahtera dan cerdas, itu bisa along with, bisa jalan bersama. Ya. Lalu dengan ikut melindungi perdamaian dunia juga bisa jalan sama. Sebenarnya tidak sekuensial ketat begitu, bisa along with ya, jalan sama-sama. Tapi tugas negara yang utama adalah memang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi aman dan nyaman kita kemanapun. Karena kita merasa bahwa negara hadir, negara melindungi. Tanah kita nggak akan dirampas. Ini kita punya tanah, tiba-tiba preman yang merampas. Ya kan? Kita mau bangun rumah, tiba-tiba ada pemerintah daerah yang memeras. Inilah, itulah dan lain sebagainya, harus bayar mahal dan lain sebagainya. Itu maknanya. Jadi negara hadir itu di sana. Negara itu melindungi dan mengayomi. Makanya polisi ya, pertama itu perlindungan dan pengayoman masyarakat dulu. Baru Kamtipmas, baru penegakan hukum, law enforcement. Jadi the first place tugas pemerintah, tugas negara itu melindungi segenap bangsa benar. Karena itu pastikan semua anak bangsa ini tidak kelaparan, pastikan semua anak bangsa ini tidak ketakutan dari ancaman apapun. Baik ancaman negara lain, ancaman preman, ancaman aparat dan lain sebagainya. Itu maknanya. Nah, mudah-mudahan omongan ini sampai ya ke Pak Prabowo. Ya saya panggil Pak lah karena dia presiden elect. Walaupun barangkali dengan cara yang tidak suka mendengarnya, but it's okay. Yang penting esensinya, ya, esensinya seperti itu. Oke. Apa lagi? Apa lagi ya? Jangan percaya sama omongan Wowo yang tukang bohong. Tidak layak RH mendukung orang pragmatis yang menghalalkan segala cara untuk menang, tak peduli halal haram. Karena tetap mengakui Anies sebagai, kami tetap mengakui sebagai Anies presiden. Ya saya hargai painkiller ya. Saya kan ngajak berpikir bukan mendukung. Jadi saya mengajak cara berpikir yang benar. Ya, cara berpikir yang benar melindungi segenap bangsa itu seperti itu. Bukan hanya membangun postur pertahanan dan keamanan, bukan hanya ada tentara, ya. Bukan hanya ada polisi, tapi ternyata tentara dan polisi untuk ngebuki rakyat sendiri. Nah, itu kan kacau namanya. Ya kan? Bukan penjahat pula yang digebukin, tetapi orang baik, orang yang bertahan haknya, mempertahankan haknya. Kan itu soalnya. Sering misalnya dalam konflik-konflik agraria kan seperti itu. Oke. Gak bisa bersamaan tak.
multitasking. Masa harus dulu-duluan melindungi dengan menyejahterakan? Bukan tidak bisa multitasking. Long with kan saya bisa katakan bisa jalan beriring. Tetapi pastikan dulu orang itu cukup makan. Anda kan tidak mungkin bermain musik kemudian membuat puisi ketika perut Anda lapar. Nah, bebas dari lapar itu masih dalam konsep melindungi segenap bangsa. Oke? Pertama dari rasa lapar.